Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa baik kan? Ya, sekian lama saya tidak berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Gabriel Febrianto, saya dari GKI Nusuan. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa hari yang lalu kita udah merayakan kemerdekaan negara tercinta Republik Indonesia yang ke-77, memperingati kemerdekaan dari penjajahan, baik itu penjajahan Belanda maupun Jepang. Negara kita sudah merdeka, tapi pertanyaannya adalah satu: apakah kita sudah merdeka dari segala perasaan, baik itu iri hati, tidak suka, rasa benci dengan orang lain? Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu karena Engkau telah memberikan hari yang baru bagi kami. Karena Engkau telah menyertai negara kami tercinta selama 77 tahun kemerdekaannya ini, Tuhan. Tuhan, sebentar lagi juga kami akan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, memberkati agar firman yang kami terima ini, agar firman yang tersampaikan ini dapat kami olah dan dapat kami praktekkan lebih baik dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara sekalian, kita membaca Alkitab kita pada Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 1-5 dengan judul perikop Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisar dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat demikian? Berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan oleh siapapun kecuali imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Sekian bacaan Injil pada hari ini. Sudahkah aku merdeka atas perasaanku, atas rasa benciku? Kita dapat melihat dalam bacaan kita hari ini bahwa secara tidak langsung orang-orang Farisi menunjukkan rasa tidak sukanya kepada Yesus dan pengikutnya. Orang-orang Farisi menyerang Yesus dan murid-muridnya dengan sebuah pertanyaan. "Apa yang kamu lakukan itu dilarang di hari Sabat. Mengapa kamu melakukan itu?" Padahal Yesus dan murid-muridnya ini cuman mengambil sedikit bulir-bulir gandum yang ada di ladang gandum. Tentunya menurut adat istiadat Israel, ketika hari Sabat mereka tidak diperbolehkan untuk bekerja. Bekerja dalam artian apa? Bekerja ini dalam artian mereka memetik gandum dan mengolahnya menjadi sebuah makanan. Sedangkan apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus adalah mereka itu hanya mengambil dan memakannya. Ya, seperti ketika kita berjalan, sedang jalan-jalan di taman, kita melihat ada buah talok. Kita langsung, buah talok yang udah merah nih, kita ambil, kita makan. Nah, kurang lebih yang dilakukan oleh murid-murid Yesus adalah seperti itu. Tapi hal sekecil ini dipermasalahkan oleh orang-orang Farisi. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena orang-orang Farisi sudah tidak suka, dia sudah tidak respect, dia sudah membenci Yesus karena ajaran-ajaran yang dibawakan oleh Yesus. Bahkan orang-orang Farisi ini ingin mencelakai Yesus dan membunuhnya. Tapi
Yesus menjawab dengan hal yang sangat di luar dugaan. Yesus mempertanyakan kembali, apakah orang-orang Farisi ini sudah membaca apa yang diperbuat oleh Daud? Seperti yang kita tahu, Daud adalah raja orang-orang Israel, raja bangsa Israel. Nah, dari sini kita dapat belajar bahwa ketika kita memiliki rasa tidak suka dengan seseorang, kita sudah membenci seseorang, semua perbuatan, semua perilaku yang dilakukan oleh orang yang kita benci ini, sebaik apapun itu, sekecil apapun itu, kita udah gak suka. Dan itu menjadi sebuah keganjalan di dalam hati kita. Itu menjadi sebuah dosa bagi diri kita karena kita membenci orang lain. Padahal sudah jelas dikatakan di dalam hukum Taurat, dua hukum utama. Yang pertama adalah kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi ini karena dia sudah termakan dengan rasa tidak suka, rasa benci, itu mereka tidak sadar, mereka sudah melanggar hukum yang kedua. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa rasa benci yang kita miliki, rasa benci yang ada di dalam hati kita terhadap seseorang, itu memberikan sebuah dampak yang buruk bagi kita. Segala sesuatu yang kita lakukan ketika kita bertemu dengan orang tersebut pasti langsung hancur. Semua yang sudah tertata rapi hancur seketika. Misalkan saya membenci teman saya, si A sebut saja. Ketika saya diberi tugas menjadi sebuah panitia di sebuah acara gereja, dan saya harus bertugas dengan si A, pasti apa yang saya lakukan itu gak akan maksimal karena rasa benci ini. Kita gak bisa menikmati setiap aktivitas yang kita lakukan. Oleh karena itu, kita juga harus bisa meminimalisir rasa benci kita, menurunkan emosi kita terhadap orang lain, sehingga apa yang kita lakukan selalu dapat menjadi berkat bagi orang lain juga. Kita nggak terpaku dengan rasa benci yang mengakibatkan kita menjadi sebuah bencana, sebuah halangan bagi orang tersebut. Kita menghambat perkembangan orang tersebut. Padahal tiap-tiap orang itu akan selalu berkembang, semakin hari semakin baik, semakin jadi baik ataupun menjadi semakin buruk. Tapi karena kita mengingat bahwa hukum kasih yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ketika kita melihat perbuatan orang lain, perbuatan teman kita ini berkembang ke arah yang buruk, kita juga perlu memperingatkannya secara baik-baik. Jadi hidup kita, pertemanan kita, sosial kita itu tidak renggang sekali. Tidak renggang dan justru semakin erat. Kita dapat semakin mengenal teman kita dapat semakin mengenal orang-orang di sekitar kita. Dan ketika kita membutuhkan bantuan, kita juga mendapatkan bantuan dari orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, kita sebagai umat Tuhan harus saling mengasihi. Kita harus memerdekakan diri kita dari rasa benci, rasa dengki, rasa tidak suka terhadap orang lain. Seperti yang sudah dicontohkan oleh Yesus ketika orang-orang Farisi berusaha mencari kelemahannya, berusaha mencari celah untuk menjatuhkannya, berusaha mencobai dia. Yesus menjawab semua itu dengan sebuah perumpamaan. Dan perumpamaan itu membekas di hati setiap orang yang mendengarnya. Oleh karena itu, marilah kita semua mulai perlahan-lahan memerdekakan diri kita dari rasa benci dan rasa tidak suka ini. Dengan bertambahnya usia negara kita yang sudah ke 77 tahun ini, kita juga harus semakin mengembangkan diri sendiri agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat
membantu perkembangan negara secara perlahan. Sekian renungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan atas renungan yang sudah kami terima ini. Kiranya renungan yang singkat ini dapat kami hidupi, dapat kami praktekkan di kehidupan kami sehari-hari, agar kami dapat semakin mengenal Engkau. Kami dapat semakin mengenal orang-orang sekitar kami seperti yang Engkau kehendaki. Kami dapat benar-benar mengasihi orang-orang tersebut. Kami dapat berdamai dengan orang yang kami benci, orang yang berbuat salah dengan kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.